Oke, di video kali ini saya mau sharing ya untuk sebuah pengetahuan terkait tentang ternak kambing yang mana ini harus kalian ketahui ya. Ini adalah pengetahuan basic, salah satu pengetahuan basic yang harus kalian tahu supaya kedepannya peternakan kalian tidak mengalami kendala. Ini terkait langsung dengan si hewan piaraan kita ataupun hewan ternak kita, terkait dengan makanan yang kita kasihkan ke mereka. Nah, jadi sebelum kita jauh lebih melangkah ke depan terkait dengan peternakan kambing, kita harus tahu dulu mana makanan yang aman, dalam artian tidak beracun, dan juga mana makanan yang beracun untuk ternak kita. Jadi ada beberapa mungkin banyak yang memang tidak disarankan atau bahkan mungkin perlu perlakuan khusus sebelum dikasihkan makanan itu ke ternak kita. Mungkin kalau kalian melihat ataupun menyimak sebuah konten terkait dengan makanan kambing, itu belum tentu aman ya dalam jumlah banyak ataupun dalam jumlah sedikit kalau kita kasihkan ke hewan ternak kita. Mungkin contohnya seperti singkong ataupun daun singkong. Nah, itu ada yang aman untuk seekor kambing, ada juga yang tidak aman ya, karena imunitas kambing berbeda-beda. Nah, di video kali ini saya mau berbagi satu pengetahuan ya terkait dengan sebuah tanaman yang sama sekali tidak direkomendasikan untuk diberi makan ke ternak kita, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, baik sudah dilayukan ataupun diberikan secara segar gitu ya setelah dipetik. Nah, ini jadi tanaman ini setahu saya namanya anggrung gitu ya, dan ini beracun. Lebih baik kalian menghindari untuk memberikan pakan ternak kalian, khususnya kambing, dengan daun seperti ini. Ini sangat beracun ya, teksturnya kasar dan ada bulunya gitu, dan agak lengket gitu ya. Jadi kalau menurut dokter hewan dulu, saya pernah diberi pengertian gitu ya, dikasih penjelasan bahwa tanaman ini bisa mengganggu pencernaan, seperti tidak lancar gitulah ususnya. Jadi ini lengket kalau di dalam usus pencernaan si kambing. Jadi kalau bisa hindari ya untuk pemberian pakan seperti ini, meskipun ini dilayukan atau mungkin sudah agak kering, rekomendasi saya ataupun saran saya tidak perlu ya, kita hindari saja. Nah, kemudian kalau yang seperti ini romot gitu ya, kalau saya bilang. Saya untuk tepatnya nggak tahu juga namanya apa. Kalian bisa tanya ke artificial intelligence atau langsung ke Dula aja, nanti akan dijelaskan gitu ya. Kalau kalian tanya ke sana, ini untuk teksturnya itu hampir sama seperti anggrung tadi ya, tetapi ini tidak terlalu lengket. Ada bulu juga tapi tidak lengket. Dan kalau ini tidak masalah ya, saya sering memberi pakan kambing saya dengan tanaman ini, tidak ada masalah meskipun tidak perlu untuk dilayukan. Nah, kemudian ada lagi ini yang sering saya lihat di postingan ya, daunnya seperti ini, nggak tahu juga namanya, tetapi ini tidak ada masalah, tidak beracun meskipun dikasih makan dalam jumlah yang banyak,
selagi kambing mau itu nggak ada masalah. Ini ada yang jenis satunya lagi ya. Ini sama, tetapi kalau menurut saya ini jenisnya sudah berbeda. Jadi untuk daunnya ini lebih tipis. Kalau yang seperti ini lebih tebal, dan untuk tangkainya ya, terutama yang bisa kita bedakan ada dua jenis kan ya, hijau sama agak ke merah-merahan. Ini dua-duanya nggak ada masalah. Nah, ini adalah rumput ataupun romot yang sudah saya rit untuk saya kasihkan ke kambing nanti. Dan ini ada telo, daun ketela ya. Kalau di sini katanya ini namanya telo karet. Ini perlu perlakuan khusus gitu ya. Kalau kita kasihkan dalam jumlah yang banyak itu sebaiknya dilayukan dulu. Tetapi ada juga yang memang tidak berani ya, yang telo tahun atau telo karet seperti ini, meskipun sudah dilayukan ada yang tidak berani karena memang pengalaman gitu ya. Dan memang setiap kambing itu punya imunitas yang berbeda-beda. Kalau di wilayah Sumatera, setahu saya sering nemuin konten-konten di YouTube itu mereka sering gitu ya, bahkan itu adalah makanan utama. Daun singkong itu adalah makanan utama bagi ternak-ternak mereka. Di setiap kambingnya tidak bisa kita perlakukan sama. Jadi dari awal memang kita harus banyak mengeksplor, banyak meneliti, mengawasi ternak-ternak yang ada di kita supaya terjamin untuk keamanan dari apa yang dia makan. Oke, mungkin itu saja ya untuk konten kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua. Tentunya untuk kita ya yang sama-sama pemula. Jadi ikuti terus channel ini karena ini benar-benar saya mulai dari nol gitu ya. Dan kalian bisa jadikan ini adalah teman ataupun sahabat kalian untuk mencari referensi terkait dengan peternakan kambing. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih atensinya. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya.